Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 93 Sungai Abang ataupun yang mewakili, Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 93 Sungai Abang yang saya hormati. Selanjutnya puji syukur tak lupa kita aturkan atas berkat rahmat dan Allah kita dapat berkumpul pada ruangan yang sederhana ini untuk sharing, untuk saling berbagi, sama-sama belajar demi kemajuan sekolah kita bersama. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, tidak memperpanjang lagi pengantar pada pagi hari ini. Ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar hingga akhir sesi. Selanjutnya yaitu langsung saja Bapak dan Ibu, kata sambutan, arahan, dan penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para majelis guru SD 93 Sungai Abang yang sempat meluangkan waktu untuk menghadiri salah satu kegiatan rutinitas kita yang dilaksanakan boleh dikatakan 1 bulan sekali yang dinamakan Kombel, Komunitas Belajar. Nah, pada hari ini jadwal saudara kita Ibu Reti untuk melaksanakan atau memberi beberapa materi masalah digital ya, teknologi dalam pembelajaran. Nah, yang mana tujuan beliau hari ini akan menerapkan atau menerangkan manfaat teknologi digital dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang mana kita tahu bahwa zaman sekarang ini itu semuanya serba digital, semuanya serba teknologi. Jadi apa yang dijelaskan oleh saudara Reti nanti itu dapat kita pahami. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanya. Itu penting ibu-ibu ya. Ilmu digital itu dibandingkan pada zaman dahulu itu semua pendidik itu ibaratnya itu bekerjanya tuh pakai tenaga, pakai pikiran. Nah, sekarang karena adanya teknologi, jadi apa yang kita inginkan itu bisa kita cari. Istilahnya tuh bisa kita bisa kita cari di Google istilahnya kan. Apapun yang kita inginkan itu ada di Google. Jadi dipermudahkan oleh pemerintah. Jadi kendala-kendala yang zaman dulu itu bisa diperbaiki di saat sekarang ini. Nah, kemudian dengan adanya materi yang diberikan oleh saudara Reti nanti, saya harap ibu-ibu para pendidik ini itu bisa mempraktekkan
atau nantinya bisa diterapkan ke siswanya masing-masing. Misalnya contoh masalah matematika, ada kemarin saudara Ibu Ripah sudah melakukan gerak melaksanakan gasing kan, nah, itu bisa diterapkan ke siswa. Nah, mungkin yang diterangkan Ibu Reti nanti itu mungkin ada hubungannya lagi dengan lokal-lokal atau pelajaran yang lain. Yang namanya teknologi itu kan semakin lama semakin berkembang. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita ini, untuk selanjutnya SD kita ini bisa lebih maju dan tidak tinggal dengan SD-SD yang lain. Kita ini ibaratnya itu bukan sekolah penggerak. SD kita ini tidak ada guru penggerak, tapi kita bisa maju tanpa sekolah penggerak dan tanpa guru penggerak. Nah itu. Jadi untuk berikutnya, bulan-bulan yang berikutnya, saya harap ada lagi salah satu guru itu untuk menjadi narasumber untuk komber kita ini. Majunya sekolah ini bergantung dengan kerjasama kita masing-masing. Kalau kita tidak ada kerjasama, ya rubuhlah sekolah kita nih. Ibarat sapu itu, kalau sapu lidi itu kita ambil satu sapu, kalau kita sapu sampah mungkin butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Kalau sampah itu kita ikat, nah, kita ikat sapu lidi itu, kita kumpulkan sampahnya, pasti cepat sampah itu terkumpul. Seperti itu juga kita. Kalau kita tidak tahu, ya kita tanya, jangan malu-malu bertanya sesat di jalan. Nah, cuma itulah yang dapat saya sampaikan untuk pembukaannya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan atau jelaskan oleh Bu Reti bisa membantu kita dan bisa memajukan sekolah kita. Lebih dari kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatan yang sudah diberikan. Sebenarnya bukan menerangkan, tapi saya berbagi. Kalau menerangkan berarti saya menggurui, tapi saya berbagi. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami mohon berdiri. Disconnected. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki sesi
berbagi. Saya langsung saja ya Bapak dan Ibu. Di sini nanti saya akan berbagi, kita akan sharing, kita akan diskusi terkait implementasi yang sudah saya lakukan. Mungkin bukan yang terbaik, tapi kita bisa sama-sama nanti kalau ada yang kurang tepat, boleh Bapak dan Ibu beri kritikan sarannya. Baik, sebelum saya mulai Bapak dan Ibu, nah kelihatan Bapak dan Ibu ada gambar apa di depan Bapak dan Ibu? Bisa kira-kira itu kalimat apa yang akan terbentuk di situ kira-kira, Ibu? Jauhi pamer kekayaan. Lengkapnya jauhi pamer kekayaan. Oke, kita cek. Oke, jauhi pamer kekayaan. Sekali lagi Bapak dan Ibu. Ada angka 3, ada huruf K. Tidak. Egois. Tidak egois. Oke, betul Bapak dan Ibu. Jadi, tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk kita. Ini pembuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Tadi dapat kita perhatikan, mungkin Bapak dan Ibu tidak memperhatikan karena Bapak dan Ibu fokusnya ke layar yang ada di depan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, ketika siswa kita tampilkan seperti itu, fokusnya tidak akan teralihkan. Sama seperti Bapak dan Ibu tadi. Saya tampilkan sebuah gambar di depan, Bapak dan Ibu pasti fokus untuk mencari jawabannya. Nah, itu adalah salah satu cara supaya saya mendapatkan perhatian dan fokus Bapak dan Ibu sebelum kita mulai kegiatannya. Nah, di depan itu sudah ada gambar anak-anak dengan gadgetnya. Ini adalah gambaran dari anak-anak pada saat sekarang ini, dimana pada saat sekarang ini disebut generasi milenial. Anak-anak tidak bisa dijauhi dari gawai, gadget, tidak terpisahkan, tidur pun bareng gadget. Setuju ibu-ibu? Setuju ya. Jadi kita pun demikian, tidur tidak bisa lepas dari gadget. Gadgetnya ditaruh di samping HP. Bangun tidur, bukan cuci muka dulu, biasanya HP dulu. Saya juga seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apalagi yang gadis. Nah, jadi hal yang kita takuti itu adalah ketika di masa yang akan datang, anak-anak kita atau generasi selanjutnya itu akan terpenjara. Bisa dilihat gambar di depan itu Bapak dan Ibu, siswanya itu terpenjara di dalam sebuah gadget. Jadi bukan terpenjaranya di dalam tahanan atau sel seperti itu, tapi di dalam gadgetnya. Maksudnya adalah siswa kita itu tidak peduli lagi dengan yang ada di luar. Fokusnya di HP-nya saja, di gadgetnya saja, di gawainya saja. Tidak peduli lagi dia. Entah yang terjadi di luar itu apa, tidak peduli lagi. Karena semuanya, mereka merasakan semuanya sudah saya dapatkan di gawai saya, di gadget saya. Mereka sudah bisa berinteraksi dengan temannya melalui game online. Mereka cepat ini, gitu kan? Sering Bapak Ibu dengar anak-anak kita main game. Mereka interaksinya cuma sebatas mainan saja. Nyatanya mereka tidak berani, bahkan tidak berani untuk menatap mata lawan bicaranya. Kalau kita dulu berani-berani Bapak dan Ibu, ketika berbicara di depan kita berani menatap mata audiens yang sedang memperhatikan kita. Tapi kalau anak sekarang kita suruh maju, mereka pasti mundur dulu. Bukan anak-anak saja, mungkin ada generasi Z, generasi 2000-an itu yang ketika maju ke depan, mereka bukan memperhatikan mata audiens, tapi perhatikan lantai, karena mereka tidak punya keberanian untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, karena mereka terbiasa untuk berinteraksi melalui dunia maya. Nah, hal ini yang tidak kita inginkan, makanya kita
harapan kita itu adalah ketika mereka memanfaatkan gadget, gawai mereka dengan maksimal, mereka bisa menggunakan hal tersebut untuk hal-hal yang positif. Mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk kemajuan pembelajaran mereka. Mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka. Jadi bukan cuma dipakai buat main game online, ML, Free Fire dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu cuma menggunakan HP buat TikTok, scroll FB atau nonton YouTube dan sebagainya. Tapi lebih ke sisi positifnya. Kita manfaatkan sebaik mungkin supaya tanggung jawab kita itu benar-benar. Jadi kalau misalkan ditanya, misalkan malaikat bertanya, ada nggak nih menerapkan teknologi di dalam pembelajaran misalkan nih. Oke, kalau kita entah yo, ada nggak yo? Nah, itu kan nanti agak gimana gitu. Nah, jadi kalau saya ibu pribadi saya punya prinsip seperti ini, minimal selama saya bekerja sebagai seorang guru, mengabdi sebagai seorang guru, sampai saya sebelum menjalankan hidup, setidaknya minimal 1 kali saja saya harus terapkan penggunaan teknologi ketika saya mengajar, setidaknya. Kalau misalkan memang dalam 1 minggu tidak bisa nih menerapkan 1 kali, minimal sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, minimal 3 bulan sekali. Atau 1 semester sekali. Atau tidak bisa juga tadi 1 tahun sekali. Atau tadi paling minimal sekali selama kita mengabdi sampai pensiun, gunakanlah setidaknya 1 kali teknologi di dalam pembelajaran. Supaya Bapak dan Ibu merasakan euforia ketika anak-anak itu diajak memanfaatkan teknologi. Anak-anak itu ketika kita bawa laptop saja Bapak dan Ibu ke kelas, kepo itu bukan main. Pasti bertanya, kita nak ngapain bu? Kita nak ngapain bu? Gitu. Saya tidak tahu, mungkin sebelum saya datang ke sini mungkin sudah sering juga. Tapi ketika saya datang ke sini, saya bawa laptop, pertama kali saya menerapkan teknologi dalam pembelajaran di kelas, siswa itu penasarannya luar biasa. Nah, kita manfaatkan rasa penasarannya untuk menunjang pembelajarannya. Memang kita tidak dituntut untuk anak harus dapat 100, tapi setidaknya kita dituntut untuk membuat pembelajaran itu lebih bermakna supaya mereka ingat. Jadi mereka bukan cuma menghafal 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi konsep 1 tambah 1 sama dengan 2 itu mereka harus tahu. Jadi bukan cuma ketika itu soal 1 tambah 1 berarti jawabannya 2. Tanpa diajar seharusnya siswa itu sudah tahu ketika mereka benar-benar apa yang diajarkan itu bermakna lengket gitu di pemikiran mereka. Apalagi siswa SD, Bapak dan Ibu itu memang sedang lincah-lincahnya. Nah, itu nak kita ajak, kita arahkan supaya kelincahan mereka itu di jalurnya, di koridornya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi tujuan saya hari ini berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan untuk mengajar, bukan untuk menjelaskan, bukan untuk menggurui, tapi saya berbagi apa yang sudah saya terapkan di kelas, saya bagi kepada Bapak dan Ibu. Baik dan buruknya mungkin bisa disaring Bapak dan Ibu. Kalau baik silahkan dicontoh, diterapkan. Kalau buruknya kita perbaiki sama-sama. Jadi berbagi praktik baik saya hari ini diberi judul implementasi model pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan metode STAD. Jadi kita sekarang ini tidak melulu belajarnya di buku, tidak melulu kita harus menghabiskan 1 bab untuk sekian minggu. Kemudian 1 buku ini ada 12 bab harus habis di kelas itu, tidak seperti itu. Kalau seperti itu kita kembali ke kurikulum yang lama, di mana siswa kita tuh dituntut habis pelajarannya, mau tidak mau paksalah kenyang, siswa kita masih begitu sumbat. Nah, itu bahasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk saat sekarang ini tidak apa-apa kalau misalkan dalam 1 bab itu sampai 2 bulan, sampai 3 bulan tidak apa-apa. Yang penting siswa kita itu memang pembelajaran kita lakukan itu bermakna. Kita tidak usah menuntut siswa kita itu harusnya menguasai materi sampai dapat 100. Yang penting anak-anak itu ketika belajar mereka benar-benar ini yo. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi jangan dipaksakan, kita juga jangan memaksakan
sendiri untuk menghabiskan bab-bab yang ada di buku. Tidak perlu seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya saya cerita sedikit pengalaman saya. Jadi hari ini saya di sini berdiri sebagai sahabat teknologi Provinsi Jambi, sekaligus rekan-rekan Bapak dan Ibu di SD Negeri 93 Sungai Abang. Jadi saya berbagi sedikit pengalaman pertama itu saya mengikuti Google Certified Educator, yaitu Master Trainer level 1 itu pada tahun 2022. Itu ratusan ribu juga orang yang mengikuti Bapak dan Ibu. Kemudian setelah saya lulus level 1, saya kemarin bulan September itu saya daftar lagi untuk yang level kedua. Jadi saya sekarang sedang ikut level kedua. Nah, kemarin ketika sedang mengikuti level kedua, itu saya juga mendaftarkan diri mengikuti pembatik level 1, kemudian lulus, lanjut level 2, lulus lagi, lanjut level 3, dan sekarang sudah berada di level 4. Alhamdulillah sudah resmi jadi sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2024. Untuk pendaftarnya sendiri itu hampir sekitar 500 ribuan se-Indonesia. Alhamdulillah dari Sarawangun saya bisa mewakili. Dari SD juga untuk Sarawangun, alhamdulillah saya sendiri yang sampai saat ini berhasil lolos Bapak dan Ibu. Doakan juga nanti kalau memenuhi penilaian bisa terpilih menjadi duta teknologi untuk Provinsi Jambi, diundang ke Jakarta menjadi duta teknologi untuk Provinsi Jambi dan Sarawak. Doakan Bapak dan Ibu. Nah, kembali lagi kepada implementasi yang tadi saya jelaskan. Jadi saya kan tadi menggunakan metode STAD. Jadi metode STAD sendiri itu dia bagian dari pembelajaran cooperative learning. Mestinya Ibu cooperative learning mungkin masih sedikit lupa. Cooperative learning itu pembelajaran berkelompok. Jadi anak-anak kita ajarkan bagaimana caranya berkelompok, tidak mandiri-mandiri, tidak sendiri-sendiri. Saya tekankan kepada siswa-siswa, kita mengerjakan sesuatu itu lebih ringan ketika sama-sama. Kalau mengerjakan sendiri-sendiri itu lebih berat. Saya umpamakan seperti ini kemarin Bapak Ibu. Kita bawa batu masuk dalam asoy, kita bawa sendiri batu yang berat itu, kayak mana rasanya? Anak-anak pada bilang, berat Bu, berat, susah bawa. Kalau berdua gimana? Lebih ringan. Kalau tiga lebih ringan lagi. Berempat lebih ringan lagi. Nah seperti itu, saya umpamakan seperti itu. Jadi mereka kita latih sedini mungkin untuk menyelesaikan sesuatu itu secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Nah, untuk metode STAD itu sendiri adalah Student Team Achievement Division. Ada 6 langkah di situ yang saya sederhanakan Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada penyampaian tujuan dan motivasi siswa. Jadi kita ketika belajar jangan langsung, buka buku halaman ini, siang-siangnya catat. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pertama kali masuk ke kelas, jangan langsung buka buku. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya berdiri dulu dekat anak, sudah makan. Nah, kemudian tadi sudah jajan, kenyang jajannya sudah berdoa tadi sudah. Kalau sudah, sekarang kita mau ngapain? Kita sudah siap belajar apa belum? Kalau mereka sudah jawab siap, baru kita mulai buka bukunya, buka media. Jadi jangan masuk langsung buka buku, buka spidol langsung tulis apa tulis. Mungkin kita saya juga ada seperti itu. Jadi kita mulai hari ini kita perbaiki sama-sama. Saya saja kalau kita kalau masuk ke kelas langsung ditulis papan tulis, ternyata tuh rasanya, ini malasnya belajar nih. Apalagi anak-anak yang masih belum bisa diam di tempat duduknya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah mengorganisasi siswa di dalam kelompok. Kita ajak mereka duduknya per kelompok. Kita mengarahkan. Tapi kita tanya dulu pendapat siswa kita, kamu mau ada kelompok dengan ini? Kalau dengan ini gimana kelompoknya? Tanyakan sampai mereka tertekan di dalam kelompoknya. Kemudian penyampaian informasi mengenai materi pelajaran, baru kita masuki secara perlahan. Kita hari ini mau belajar apa? Kemudian kita hubungkan materinya dengan kegiatan kita sehari-hari.
Kemudian yang keempat, membimbing kelompok untuk belajar di dalam tim. Yang kelima itu adalah kuis atau evaluasi. Yang keenam itu adalah penghargaan. Memang kita tidak boleh membiasakan siswa kita untuk menerima hadiah sebenarnya Bapak dan Ibu. Harusnya mereka belajar dengan ikhlas dan tidak mengharapkan sesuatu. Tapi cara kita untuk mengambil perhatian mereka itu tidak apa-apa. Pertama-tama kita gunakan pemberian hadiah. Saya sediakan hadiah kalau misalkan ada kuis di kelas saya. Hadiah itu siswa itu tidak perlu yang mahal-mahal. Kita kasih buku satu saja, dibungkus kado tuh senyumnya itu ibaratnya terkembang sampai pulang nanti, Ibu. Pasti rumah tuh dia ceritanya, aku dapat hadiah nih dari ibu. Senangnya tuh besok pagi ibu masih topik yang sama dia ceritakan ke teman-temannya. Buku satu cuman, harga bukunya palingnya 2.000-an. Itu terkenangnya sampai kapan-kapan. Nah itu yang mau kita ambil, kita curi dulu gitu. Nah, fokus mereka, perhatian mereka sama kita. Kalau mereka sudah senang sama kita, apapun yang kita ajarkan, itu mereka pasti merhatiin. Karena mereka sudah merasa enak belajar dengan ibu. Tidak ada bosan ya belajar dengan ibu, ngantuk pun tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan ketika implementasi itu adalah video pembelajaran yang saya buat ketika pembatik level 3. Jadi di pembatik level 3 saya membuat video pembelajaran. Kemudian mata pelajarannya itu matematika. Untuk kelas 2 saya buat itu di Canva. Saya belajar Canva itu otodidak, tidak kursus dah Bapak dan Ibu. Awalnya saya belajar Canva itu karena di PMF itu kan kita pertama awal-awal kemarin kan kita diwajibkan untuk punya sertifikat pelatihan webinar. Jadi terpaksa sebenarnya awalnya itu ikut pelatihan Canva supaya dapat sertifikat. Oh ternyata karena keterpaksaan tadi ternyata memang ilmunya dapat diterapkan. Kemudian saya belajar sendiri otodidak, buka di YouTube, searching di web, di googling. Nah di situ ada banyak cara. Jadi kita jangan takut dikalahkan teknologi. Kita yang mengarahkan teknologi itu mau kemana sebenarnya. Nah kemudian untuk kuisnya sendiri itu saya buat melalui platform edukasi EduCapFly. Banyak sebenarnya Bapak dan Ibu platform edukasi yang lain. Quizizz, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar Quizizz, Wow, kemudian yang lain dan sebagainya. Nah kalau saya lebih suka pakai EduCapFly karena lebih ramah dengan anak kelas 2 SD. Kalau di kelas saya itu rasanya lebih ramah dipakai karena di situ game-gamenya itu memang kayak game anak-anak. Ada kata lompat, ada tarik-tarikan tali, seperti itu. Kan anak-anak tuh sedang senang-senangnya animasi-animasi kartun seperti itu. Nah itu untuk media pembelajarannya. Nah ini terpampang nyata wajah saya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa lihat di channel YouTube saya di @retiniaza3142. Itu video pembelajarannya ada saya upload di situ. Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Ada juga media pembelajaran yang lain di situ. Jadi itu yang saya buat di tugas pembatik level 3. Saya sebenarnya bukan orang yang berani untuk berbicara di depan Bapak Ibu. Saya sebenarnya cukup agak malu-malu kalau untuk berbicara. Nah itu tidak tahu take-nya beberapa kali. Jadi itu saya buat di rumah. Saya nonton, setelah di videoin ketawa sendiri, nengok karena saya tuh tidak pede, wajah saya terpampang di situ. Jadi ya itulah yang ada video yang saya buat. Kemudian nah ini adalah beberapa tangkapan layar dari game quiz yang saya buat. Mungkin di situ bisa linknya ada di barcode yang saya tampilkan kalau Bapak dan Ibu mau buka. Jadi sudah banyak game yang saya buat melalui EduCapFly. Bukan cuma matematika, semua mata pelajaran itu bisa pakai. Apalagi yang misalkan lebih banyak seperti bahasa Indonesia, agama, IPS dan yang lain yang banyak kata-katanya itu bisa kita manfaatkan di situ. Anak bisa belajar, itu template-nya sudah ada, kita cuma ngisi-ngisi aja, ganti-ganti saja. Kita bukan buat dari awal dah, kita tinggal mengganti template-nya. Tinggal kita ganti, publish, kemudian bisa kita ajak anak-anak main. Kalau anak-anak nih tidak bawa HP, jadi gimana? Kan siswa kita dikit Bapak dan Ibu. Kita ajak saja mereka gantian menggunakan gawai yang kita punya. Kalau saya bawa laptop,
siswa saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 maju, kelompok 2 nunggu dulu. Tapi saya tampilkan melalui fokus. Jadi kelompok 2 mereka bisa lihat dari fokusnya. Nanti gantian lagi. Kalau siswa kita banyak mungkin baru menggunakan HP. Kalau sedikit rasanya kita bisa lah pakai laptop kita. Gitu. Nah, ini cuplikan implementasi di kelas. Jadi saya yakin sekali anak-anak di sini belum ada yang kursus komputer, yakin saya. Tapi ketika laptop itu saya letak di situ, mereka tanpa saya ajar mereka bisa mengerjakannya. Geser kursornya, naik turunnya bisa. Saya tegak aja di situ Bapak dan Ibu, nanti kita tonton videonya sama-sama. Tanpa saya ajarkan mereka bisa. Berarti kan tidak ada kendala kita menerapkan teknologi di sekolah kita. Yang kata orang sekolah kita sekolah kecil, yang kata orang sekolah kita tertinggal, tapi ketika diterapkan, kadang salah kok. Mereka bisa kok bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, saya ada video. Disconnected. Disconnected. Ini video implementasi saya Bapak dan Ibu. Kita tonton sama-sama Bapak dan Ibu. Ini kegiatan pendahuluan yang dilakukan, kita motivasi siswa dulu, mengecek kesiapan apakah mereka sudah siap belajar apa belum. Nah, ini penggunaan media pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi saya buat video pembelajaran tadi, saya terapkan, saya ajak anak-anak nonton sama-sama. Jadi anak-anak pada bertanya, Bu, kok ibu ada juga di dalam, ibu ada di sini? Nah, itu kan mereka tanya sudah penasaran kenapa seperti itu. Nah, ini untuk contoh soalnya juga saya buat menggunakan EducaPlay tadi. Anak-anak saya biarlah mereka mau ngerjainnya gimana, saya cuma berdiri memfasilitasi saja. Tidak akan rusak laptop kita Bapak dan Ibu, karena mereka juga tahu, mereka sudah terbiasa menggunakan HP. Nah, itu memang pertama bertiga di sini tadi kan tidak tertarik. Nah, karena memang temannya pada maju semua, akhirnya kan mereka luluh juga, maju juga akhirnya mereka. Pasti dia mereka ikut juga, dan mungkin enggak gitu, nggak mungkin nggak tertarik. Mereka rebutan, nah itu yang mungkin agak kewalahan. Mungkin kita bisa belajar sama-sama bagaimana caranya mengatasi siswa yang bukan minat lagi gitu. Kalau saya masih belajar bagaimana mengatasi hal tersebut sampai saat ini. Karena mereka rebutan, mereka ada sabaran. Nah, ini mereka ketika sudah saya bagikan ke dalam tim. Jadi sebelum mereka langsung mengerjakan pada kuis yang saya buat, mereka saya ajak mengerjakan di dalam tim dulu, diskusi terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti ketika selesai diskusi, mereka akan mengerjakan langsung pada laptop yang sudah disediakan. Semuanya kerja tuh Bapak dan Ibu, tidak ada yang diam-diam saja, semuanya kebagian. Nah, itu yang mau kita ajarkan mereka untuk sama-sama kerja sama-sama. Nah, ini ketika mereka langsung mengerjakan pada EducaPlay yang sudah disediakan. Nah, saya berdiri di situlah Bapak dan Ibu. Saya tidak ada mendekat
mendekati mereka paling kalau ada yang mereka tanya. Sisanya mereka kerja sendiri di situ. Berarti mereka sudah luar biasa menguasai teknologi yang kita berikan. Kita mungkin yang belum bisa maksimal memahami mereka. Nah, coba lihat mereka senang, kalau mereka benar tuh senang. Nah, ini tim kedua, tim yang satu tadi sudah, tim kedua lagi gantian. Tim kesatunya bisa melihat melalui fokus yang sudah disediakan. Saya bagi anak-anak yang lebih mahir itu menjadi ketua tim. Jadi di setiap tim itu punya ketua yang bisa membimbing mereka. Jadi mereka tidak kebingungan. Nah, hal lagi yang paling penting Bapak dan Ibu ketika kita sudah mengadakan evaluasi, jangan lupa beri semangat untuk mereka. Mereka tuh dikasih apresiasi, dikasih reward seperti ini saja mereka sudah senang. Jadi jangan lupa untuk menghargai setiap apa yang ditunjukkan oleh siswa kita. Salah juga kita tidak boleh nanya, oh ini salah, tidak boleh. Kalau salah, suruh mereka memperbaiki lagi. Nah, saya tanya happy, tidak belajar jadi happy. Mereka nagih lagi happy, besok kita belajar game lagi katanya. Oke, saya bilang. Nah, itu seputar implementasi yang saya lakukan di kelas Bapak dan Ibu. Memang masih banyak kekurangan, saya akui saya masih kewalahan untuk mengorganisasi siswa yang aktifnya lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi misalkan, Bu kami nak lagi, sementara kita berpacu sama waktu. Kita punya 1 jam pelajaran itu cuma berapa menit. Mungkin itu kendalanya, karena siswa ini kalau sudah sama gadgetnya mereka lupa waktu. Dan cukup 1 jam pun kita bawa mereka tidak cukup. Nah, makanya ketika setiap pembelajaran itu saya usahakan, saya ajak mereka untuk minimal mereka ada yang ditonton, minimal mereka ada yang dikerjakan di game yang kita buat. Jadi memang tidak usah yang susah, tidak usah yang muluk-muluk. Kita cari yang sudah ada template-nya saja, tinggal kita ganti seperti EduCaPly, Word, Quizizz dan lainnya itu sudah ada, tinggal kita edit sedikit saja. Kemudian kalau misalkan terkendala saya ini tidak bisa menggunakan teknologi, kemudian saya ini ngajar macam inilah, yang seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti yang saya ingatkan di awal, minimal gunakan satu kali saja penggunaan teknologi di dalam ketika kita mengajar, supaya kita tahu gimana rasanya bahagianya ketika siswa kita itu semangat menyambut kita. Jangan ketika kita masuk kelas, anak betul-betul itu yang mau kita hindari. Usahakan ketika kita masuk tuh anak-anak tuh senang, Bu kita mau main apa hari ini Bu, kita mau belajar apa hari ini Bu, gitu. Kalau misalkan masih terkendala penggunaan teknologi, kita buat rancang saja LKPD yang biasa terlebih dahulu. Misalkan buat seperti kemarin saya pernah, karena sedang terbentur waktu, jadi saya tidak sempat membuat game yang ada. Jadi saya rancang saja, saya buat bola tangga menggunakan Canva, tetap menggunakan teknologi juga, cuman kita print bola tangganya, saya print, saya buatkan lebih besar. Jadi siswa saya ajak main di situ. Apa hubungannya keterkaitan materi bola tangga dengan mata pelajaran ada? Untuk mata pelajaran matematika pada materi penjumlahan itu saya ajak mereka main bola tangga. Jadi dadunya ada 2 saya buat. Jadi ketika mereka lempar dadu, mereka suruh mereka hitung ada mata dadu berapa yang muncul. Mereka kan belajar 3 ditambah 2 jadinya berapa? 5. Lalu mereka hitung lagi pergerakan 5 kali. Nah itu bisa, semuanya bisa, tergantung kita nih Bapak dan Ibu mau belajar atau tidak. Kita kan tinggal di kota, kita tidak kekurangan apapun, tidak kekurangan listrik, tidak kekurangan internet, jaringan internet kita stabil, kita bisa belajar, kita punya teman-teman yang mahir. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau yang di sekolah lain mungkin tidak ada, semua fasilitasnya kaya. Nah kita kan mudah, tinggal kitanya mau atau tidaknya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu.
berbagi yang saya lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang telah saya lakukan baiknya bisa diterapkan, buruknya bisa kita koreksi sama-sama. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya silakan jika Bapak dan Ibu ingin sharing, diskusi, tanya jawab, silakan kita coba diskusi sama-sama. Ada Ibu yang mau bertanya? Oh, Bapak. Tanya ibu. Habis. Ibu tanya, ibu Dewi. Terima kasih yang arahan yang diberikan oleh Ibu Eti. Tadi sudah saya simak penjelasannya dari awal sampai akhir. Ibaratnya itu memuaskan ya apa yang disampaikan. Nah, ada kendala yang ingin saya tanyakan, itu masalah mengontrol anak-anak. Nah, kita tahu kan sifat anak-anak ini, tingkah laku anak-anak ini kan beda-beda. Nah, bagaimana cara supaya anak-anak itu fokus mendengarkan atau fokus memperhatikan apa yang bakal kita jelaskan nanti. Nah, terima kasih. Bagaimana ibu-ibu yang lain, ada yang ingin berdiskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan yang diajukan oleh Bapak tadi? Ada ibu-ibu? Tenaga kependidikan juga boleh. Ada ibu? Ya, kita coba jawab sama-sama ya Bapak dan Ibu. Ini berdasarkan pandangan yang saya sendiri amati di kelas. Jujur saja sampai saat ini saya masih belajar bagaimana maksimal untuk mengkoordinir siswa saya supaya semuanya itu tidak lepas dari pandangan saya. Nah, dan salah satunya yang saya lakukan itu adalah itu tadi, kita terapkan penggunaan game pada ketika pembelajaran terjadi. Seperti tadi di awal sebelum kita memulai kegiatan kan saya tampilkan gambar. Bapak dan Ibu otomatis perhatiannya terpusat pada gambar yang saya tampilkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara supaya siswa kita itu fokus ke kita. Kemudian ketika game dilaksanakan, siswa itu kan terpecah-pecah. Nah, salah satu cara saya supaya siswanya tetap dalam kemauan kita, ibaratnya itu, jadi saya tampilkanlah menggunakan infokus. Jadi ketika tim yang lain sedang mengerjakan kuis, tim yang lain bisa memantau lewat infokus. Mereka tidak akan lari-larian. Seperti tadi yang saya tampilkan di video, tim 1 mengerjakan kuis, tim 2 itu duduk tenang, mereka perhatikan. Karena mereka was-was. Doa mereka tuh mintalah tim 1 salah, mintalah tim 1 salah. Kan pasti itulah doa mereka. Karena mereka mau mereka menang. Mereka mau kelompok mereka yang menang. Kalau kelompok 1 itu salah, mereka perbaiki. Pasti cepat-cepat mereka perbaiki. Oh, salah juga gitu nih. Nah, pasti mereka fokusnya itu setidaknya 95% itu akan fokus ke pembelajaran yang kita laksanakan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Ada Bu? Ada lagi Bu yang itu apa? Bagaimana Bapak? Terima kasih. Tadi sudah jelas yang disampaikan Ibu Eti. Jadi tergantung mengaturkan situasi bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu mengontrol atau mengatur situasi. Disconnected. Nah, seperti contoh misalnya dibagikan berkelompok ya. Nah, jadi di lokal bisa kita terapkan. Jadi ibaratnya itu janganlah semua anak itu aktif. Jadi fokus apa yang dijelaskan oleh kita tuh fokus. Jangan yang inilah berlari, yang itu berlari. Dalam pembelajaran itu kan ada apa tuh? Ada poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itulah kita bagaimana cara mengatur situasi di lokal, ya. Kemudian ada kegiatan intinya, ada kegiatan produknya.
Nah, jika kalau ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan boleh bertanya ke Bu Reti boleh, dan saya juga boleh. Nah, yang intinya macam mana nantinya kalau kita seorang pendidik itu jangan ketinggalan. SD lain sudah menggunakan tik seperti ini, jadi kita berusahakan walaupun salah, tentulah kalau kita langsung pasti ada kesalahan. Tidak mungkinlah setiap kita lakukan sesuatu itu langsung benar. Jadi berguyur-guyur, teransur-ansur. Misalnya untuk bulan depan itu kelas 6, materi apa yang bisa dipakaikan untuk kegiatan tik ini untuk kelas 5. Kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Ya, tergantung kemauan kita. Ya, nah, guru olahraga kayak gitu juga. Nah, karena apa? Karena perlengkapan di sekolah kita ini lengkap ibu-ibu ya, lengkap. Asal ada kemauan. Macam Olipan kemarin sudah melaksanakan di gasing di kabupaten bisa diterapkan. Ya, karena ilmu itu bermanfaat. Ya, apa yang kita berikan kepada murid, ya itulah yang dibawanya nanti besok. Nah, jadi untuk Bapak harap untuk yang akan datangnya ada lagi kegiatan seperti ini. Nanti kita jadwalkan, misalnya bulan depan siapa, kelas berapa. Jadi biar ada perkembangan kan, jangan. Nah, biar ada perkembangan. Walaupun kita tidak tahu menggunakan alat seperti ini, menggunakan itu bisa dibantu dengan Bu Reti. Buat pula saja resumenya, biar Bu Reti yang tukang yang ngapanya kan. Yang TU juga siap membantu buat ambil resumenya kayak gini, nanti dibantu di koreksi dengan TU asal ada yang mau. Majunya sekolah kita ini tergantung kemauan. Ya, jadi apa yang dijelaskan di koreksi tadi itu semoga bermanfaat. Ya kalau kita tidak tahu kita tengok di YouTube, channel koreksi kan ada tadi itu. Nah, lihat di YouTube. Nah, kalau bisa lah tolong Bu Reti biar guru-guru ini puas, bisa ada diputar channel Bu Reti kayak mana biar contohnya kan. Nah, nanti Bu Retinya putarkan channel di YouTube, jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, terima kasih. Insya Allah kami siap. Kita tidak kekurangan orang yang mahir IT. Semua orang di tas tenaga administrasi sekolah kita itu orang-orangnya menguasai IT Bapak dan Ibu. Jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin mereka yang ilmunya lebih dari kita. Nah, ini saya tampilkan kuis yang tadi saya ceritakan. Jadi tadi kelihatan bahwa mereka kerjain sendiri ya. Saya tidak ada membantu mereka ke klik ini gitu. Jadi mereka langsung tahu ada mulai, berarti mulai diklik. Nah, tadi kelihatan sendiri. Nah, itu kalau diklik mulai tampilannya seperti itu. Jadi ini untuk materi bilangan 1 sampai dengan 1000 ini bisa diperbesar. Jadi mereka tahu sendiri tadi. Diarahkannya ke gambar, dikliknya bisa mereka menghitung gambarnya. Berapa tuh kira-kira Bapak Ibu? 6 kali 4. Nah, siswa hitungnya tidak satu-satu. Mereka hitungnya mereka kalikan. Baris atas ada 6, bawahnya ada 4. Berarti 6 kali 4 itu ada 24.